Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Amalia, NIM A510220123. Di sini saya akan menjelaskan biografi filosof Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 158 Masehi dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Di masa hidupnya, Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat produktif. Beliau mengarang banyak kitab untuk berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti fikih, tasawuf, hingga filsafat. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini hingga sekarang pemikirannya masih terus dikaji oleh banyak orang. Ia berhasil meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa besar. Al-Ghazali dijuluki sebagai Hujatul Islam berkat kecanggihannya dalam berargumentasi dan atau memproduksi hujah atau dalil. Gelar Hujatul Islam digunakan di kalangan cendekiawan dan ulama dalam tradisi keilmuan klasik. Gelar tersebut disematkan ke sejumlah tokoh ulama dan intelektual sebagai bentuk penghormatan atas kapasitas keilmuan mereka. Pendidikan Imam Al-Ghazali, ia memulai belajar di kala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Tahliqat. Kemudian pulang ke Tusi dan belajar kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani. Beliau mendatangi kota Nasabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, madhi, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke perkemahan Wazir Nizamul Malik karena tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah dalam usia 30 tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Adapun salah satu karya Al-Ghazali yang menggugat pemikiran para filsuf adalah Tahafut Al-Falasifah. Buku ini menjadi kritik Al-Ghazali terhadap perkembangan filsafat di masa-masa sebelum Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, karya para filsuf sangat jauh dari semangat keimanan. Mereka sesungguhnya juga bicara soal ketuhanan atau teologi, tetapi nilai-nilai teologi yang dijabarkan justru jauh dari cahaya keimanan. Padahal menurut Al-Ghazali, keimanan adalah unsur paling penting dan mendasar dalam agama. Karya Al-Ghazali yang terpenting mengenai etika lainnya adalah Ihya Ulumuddin, karya Mizan Al-Amal, dan Ihya Ulumuddin adalah dua risalah Al-Ghazali yang mendiskusikan teori etikanya secara terperinci. Pakar pemikiran Al-Ghazali dalam Mukhizmin Al-Dahlal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka, karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Pokok pemikiran yang kedua adalah iradat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia ini berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya.
Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang dan di lain pihak merupakan zarah-zarah yang masih abstrak. Pokok pemikiran yang ketiga adalah etika mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal, yaitu maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat disukai Tuhan, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.